Yes, kali ini gue akan ngebahas sebuah drakor terbaru dari Netflix yang baru aja gue tonton 2 episode ya. Jadi dari 9 episode gue udah tonton 2 episode. Ini drakor yang ternyata cukup menggemparkan ya menurut gue ya. Cukup bagus juga ternyata. Gue tadi pagi dikasih tau temen gue bilang lu harus tonton drakor ini, Squid Game ya. Jadi menurut gue nih drakor ini adalah jawaban dari film kemarin tuh Escape Room kedua dan juga Alice in Borderland ya menurut gue ya. Terutama nih untuk Escape Room kedua yang banyak yang kecewa sama jilid kedua dari Escape Room yang dikatakan organisasinya kok seperti nggak terorganisir gitu, kayak nggak bermodalkan gitu. Dan ini nih di drakor Squid Game ini menurut gue ya jawaban itu terjawabkan. Jadi ini menurut gue ya nih sutradara Escape Room kedua bakal minder banget ini kalau kita udah nonton nih terutama di episode 1 dan episode 2 Squid Game. Ini yang di IMDb drakor ini skornya cukup tinggi juga 8,1. Dan rasa gue ketika gue nonton 1 dan 2 episode ya menurut gue cukup terpuaskan sih ya. Ini karakternya terlihat sangat natural ya. Kalau lu ingin mendapatkan misalkan tokoh utamanya kayak ganteng-ganteng itu mungkin nggak terlalu kali ya gue lihat ya. Ini kayak lebih ke bapak-bapak. Memang sih ada si Gong Yoo ya, yang main Train to Busan pertama itu, tapi dia sekilas cuma di awal aja. Gue rasa dia bakal jadi tuh kayak pemimpin antagonis atau organisasi tuh yang menyelenggarakan tuh permainan anak kecil ya menurut gue ya. Permainan anak kecil yang di Korea menurut gue tuh cukup populer ya. Tapi bisa menantang maut nih. Jadi gila gini, penawaran uang yang didapatkan untuk game ini cukup besar sih. Kalau gue lihat tuh kalau nggak salah 450 miliar kalau nggak salah tuh ya kalau dirupiahin. Tapi mereka harus siap untuk lewatin 6 tantangan permainan anak-anak tuh yang sekilas permainan anak-anak memang ya, tapi taruhannya adalah nyawa ya. Lu lihat ya di episode pertama ya. Ini sedikit spoiler ya mungkin ya. Kalau lihat di episode pertama gimana mereka direkrut. Yang uniknya di sini adalah orang-orang yang direkrut ini adalah orang-orang tuh yang memiliki kayak hutang atau yang merasa tuh hidupnya sudah di ujung tanduk karena terbelenggu atau terjerat tuh sama yang namanya hutang ataupun penipuan, ataupun di dunia ini seperti itu uang tuh sepertinya tuh kayak udah nggak halal lagi seperti itu sih ya. Kalau gue lihat tokoh-tokohnya ya atau karakter-karakternya di sini ya, ada yang suka judi, ada yang menipu, ada yang investasi bodong, terus ada juga yang kayak harus mencuri karena dia juga terhimpit keadaan ekonomi gitu loh. Ini memang realita yang nggak bisa kita hindari ya di dunia ini ya. Kalau kalian pernah mengalaminya mungkin ya fase kehidupan, naik turunnya fase kehidupan, dan kalian menonton pas drakor ini, menurut gue tuh akan sedikit tuh kayak merasa tuh wah gila ya, memang uang itu memang kadang segalanya ya. Tapi kalau tanpa uang ya hidup kita tuh kayak bisa tuh susah gitu loh. Kayak kita tuh melakukan apapun, kita hidup kan cuma sekali ya ibaratnya ya. Dan kalau kita seperti kekurangan uang atau uang itu kayak tuh nggak ada di kantong kita atau kita terhimpit keadaan ekonomi, itu pasti bakal sulit dan ujung-ujungnya nih kita bisa jatuh ke dalam hutang atau judi. Seperti itu sih ya. Nih tokoh-tokohnya menurut gue nih mereka sekilas karakternya baik-baik ya, tapi tuh mereka tuh rata-rata tuh terjerat sama namanya hutang atau penipuan ataupun ada masalah keuangan lah seperti itu. Makanya ini organisasi ini ya ngerekrut tuh sekitar 456 orang untuk diikutkan ke permainan game or alive, atau di sini dibilang tuh lampu hijau atau lampu merah. Tapi lu lihat aja di game pertama aja ya, di episode pertama itu gila banget ya. Permainan anak kecil dimainin orang dewasa dan harus nggak boleh bergerak seperti itu. Dan kalau dia bergerak ketika orang itu mengatakan lampu hijau, ya ditembak lah, matilah dia. Ini keren banget menurut gue ya. Ini sama Alice in Borderland, bahkan bisa gue bilang ini bisa melebihi nih. Gue lihat nih kayak ini soalnya cukup bermodal buat drakornya nih. Lihat dari set tempatnya, set dia punya permainannya, warna-warninya menurut gue nih keren banget. Menurut gue jauh banget sama yang gue bilang tuh Escape Room kedua kemarin. Jauh banget dari sisi modal untuk rumah produksinya gitu loh. Ini film atau drakor ini pasti bakal gue nantikan lagi ya.
di Netflix. Tadi harusnya tuh gue pengen nonton langsung abisin, bahkan dalam hati gue tuh sehari gue abisin 9 episode, tapi kayaknya udahlah cukup 2 episode dulu, istirahat dulu, tenangin otak gue dulu, karena nih filmnya menurut gue nih intensitas ketegangannya menurut gue cukup seru juga, atau cukup tegang juga gitu loh, bikin gue tegang juga. Lu lihat kan permainannya seperti itu kan, idenya tuh cukup gila ya untuk film ini ya. Gimana permainan anak kecil, permainan yang cukup populer tapi dibuat Dead or Alive, tapi dengan pola seperti itu. Jadi mereka tuh dalam keadaan di ujung tanduk, dalam hati tuh di dunia tuh kayak nggak ada tempat, nowhere to run kalau kita bilang ya. Jadi tidak ada tempat untuk berlindung lagi dari kejaran himpitan rentenir, hutang atau apapun itu, atau tidak punya rumah tinggal. Dan mereka tuh ada kesempatan, ada satu chance kalau gue bilang ya, ada satu kesempatan untuk mendapatkan jalan pintas, mendapatkan uang yang ditawarkan sangat berlimpah tersebut, tapi harus mempertaruhkan nyawanya. Menurut gue nih serial tidak kacangan sama sekali ya. Jadi ini gila ya, waktu lu perhatikan deh, waktu mereka mau ke game pertama itu, waktu dia naik ke rumah yang bertangga-tangga itu, yang berkelok-kelok itu dengan penuh warna-warni, menurut gue tuh sangat indah. Tapi abis itu langsung beng, ditutup dengan sebuah lapangan kematian ya. Jagal, kok gue bilang nih jagal, jadi hidup atau mati ya. Gila sih itu gamenya sih ya. Ini recommended banget. Netflix sekali lagi nih membuktikannya drakornya nih bukan kacangan, dan ini layak kita tonton. Ini kalian pasti bakal menantikan juga ya. Apalagi seperti yang gue bilang tadi ya, kalian suka film Alice in Borderland, model-model survival game seperti ini, wajib nonton film ini. Ini film yang sangat jenius. Penggalan karakternya menurut gue juga pas semuanya, muka-mukanya lihat ya, yang tokoh utama itu yang mamanya sama tinggal sama mamanya, terus yang preman itu yang ada tato di mukanya, terus wanita tuh yang muda itu yang seperti orangnya cuek, yang orang Korea Utara, terus yang penipu investor itu yang kacamata, yang orangnya tenang itu, terus ada orang India juga. Menurut gue nih seru banget untuk gue nantikan episode selanjutnya. Oke, paling sekian dulu ya penjelasan gue untuk drakor Squid Game. Jadi permainan cumi-cumi nih gue kalau di Indonesia kan ya. Kalau lu ada saran atau ada teori tentang film ini atau drakor ini, lu jangan lupa tinggalkan komen, dukung gue terus biar gue bisa berkarya di Watching Movie Channel. Oke, terima kasih. Hasta la vista. Halo masa bersama Watching Movie Channel. Jangan lupa support dan subscribe Watching Movie Channel. Terima kasih, hasta la vista.